Hai, halo, Cis. Aduh, 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 aduh. Hai. Du 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 du. Love you. Peace. Piu. Halo semuanya, balik lagi ke channel gue. Atau buat lo yang baru banget mampir ke channel gue, selamat datang. Makasih sebelumnya udah ngeklik video ini. Dan seperti segmen gue yang paling ikonik, yaitu Begituit, yang udah ada 2 episode. Nah, karena kemarin gue ada beberapa kendala, jadi gue gak bisa ngupload Begituit. Jadi di minggu ini sesuai dengan judul yang udah kalian lihat, Begituit lagi. Siapa coba yang udah nungguin? Nah, kira-kira hari ini kita bahas apa ya? Ya udah, pada juga udah tahu sih, lihat dari judul. Nah, di episode sebelumnya kan gue sudah sempat ngebahas kasus yang kayak mereka memanfaatkan kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sebenarnya kasus yang gue bawakan hari ini itu nggak jauh-jauh sih dari itu, karena hari ini kasus yang gue bawakan kasus penipuan berkedok want to thread. Jadi kata kunci di Twitter, selain Twitter Please Do Your Magic, ada juga WTT. WTT ini digunakan untuk kalau lo butuh sesuatu yang sifatnya bisa ditukar gitu. Kayak misalnya sekarang kan banyak tuh dompet online, ada misalnya Dono sama Gopi. Nah, lo itu butuhnya Dono, tapi saldo lo adanya di Gopi. Nah, jadi lu cari orang yang punya Dono supaya ditukar ke Gopi gitu. Pokoknya ya ditukar lah, intinya gitu. Itu ngebantu banget kan, sama kayak Twitter Please Do Your Magic gitu. Itu ngebantu banget, positif banget. Tapi ya masih aja ada gitu orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk ya menguntungkan dirinya sendiri. Sebenarnya udah banyak banget kasus yang sejenis penipuan lewat WTT ini, tapi ya tetap aja namanya orang butuh kan ya, tetap dipakai lah walaupun banyak nipu gitu, tetap masih percaya karena ya sebanyak orang jahat pasti masih ada aja gitu orang baik kan. Kebetulan muncul lagi nih di home Twitter gue dari akun Hey Jenny. Kronologinya dia ceritain temennya itu kena tipu. Jadi temennya itu tweet butuh dana dari SP ke Dono gitu. Banyak tuh kan yang nge-reply, ada nih dananya sekian, tapi gak sesuai sama apa yang dibutuhkan si A. Terus tiba-tiba si penipu ini datang nawarin nominal yang hampir sesuai dengan kebutuhan si A. Karena mepet dan butuh banget pastinya, jadi ya tanpa mikir panjang akhirnya mereka saling screenshot saldo ya, tanpa babi bu, langsung aja ditransfer sama si A. Pas minta transfer balik, kayak di tiup angin gitu, hilang entah mana gitu, tertipu 600.000 melayang, nyesek banget. Nah, karena udah banyak banget kasus serupa, jadi ya kita bisa belajar gitu dari kasus-kasus yang ada. Gue udah ngerangkum beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah yang namanya penipuan, at least yang bisa kita lakuin dulu gitu. Yang pertama, kalau kalian baru ketemu orang atau lo baru lihat gitu online shop baru atau apapun itu, pokoknya yang baru kenal, use get contact buat tahu siapa orang tersebut, namanya siapa. Ya yang penting asal usulnya jelas gitu, emang dia orangnya ada, gak yang gaib. Di get contact ini banyak banget orang-orang baik yang udah kena tipu,
dan nama kontaknya itu diganti jadi misalnya penipu, bisa dia penipu W double T gitu, jadi tulis penipu W double T. Nah, sangat memudahkan banget get kontak, use that wisely. Dan yang kedua, check and recheck. Sumpah jangan males buat check and recheck. Itu lo lihat dulu akunnya terpercaya atau enggak, at least lo tau lah latar belakang akunnya gitu, orangnya jelas. Terus kalau misalnya digembok, ya lo cari aja kata kunci yang berkaitan dengan akun tersebut di Twitter. Banyak kok orang baik yang misalnya kalau udah kena tipu pasti ditulis di Twitter gitu, biar nggak ada korban selanjutnya. Jangan males beneran deh kalau nggak mau kena tipu. Dan yang ketiga, cek akun Twitter ini penipuan. Nah, jadi di sini tuh banyak banget terkait atau manifest orang-orang tentang penipu. Jadi lo bisa cari-cari nih info-info yang ada. Nah, terus juga DM-nya ini selalu open, jadi lo bisa kirim manifest kalau misalnya lo ketemu seseorang atau sebuah online shop yang mencurigakan. Ingat yang mencurigakan aja ya. Kalau yang nggak mencurigakan ya jangan, itu dosa dilunya gitu kan, pikirannya jelek-jelek. Terus kalau misalnya lo emang berniat pengen W double T saldo, ya sebaiknya cek jasa convert aja ya, emang udah terpercaya gitu, daripada yang nggak pasti. Terus juga jangan pelit kalau misalnya ada fee itu anggap aja sebagai wujud terima kasih lo karena dia udah ngebantu lo gitu. Jadi kalau misalnya ada fee ya jangan pelit, yang penting trusted, itu aja. Faktanya penipuan itu gak cuma ada di Twitter, ada juga di Instagram, pun di semua media sosial lainnya gitu. Contoh kasusnya ada di akun bertanya RL. Jadi ada yang kirim manifest, isinya tuh bukti penipuan dari sebuah online shop. Dan kalau dilihat dari komen-komennya, katanya ada yang pernah juga jadi korban di online shop yang sama. Dan sampai ada yang udah tahu kalau misalnya online shop ini tuh penipu ulung. Kayak semua tuh udah tahu dan udah banyak banget korbannya. Kalau kita lihat juga dari Instagram si penipunya ini, foto-fotonya sangat menjanjikan, foto-fotonya bikin pengen belanja, dan followersnya juga bukan sedikit, itu banyak banget. Tapi again, hal-hal tersebut nggak menjanjikan all shop tersebut trusted. Dia jangan berpatokan sama postingan dan followers. Nah, kalau untuk Instagram, belajar dari kasus yang ada dan bahkan sebelumnya, ada beberapa tips nih yang bisa diterapkan supaya kita nggak jadi korban penipuan selanjutnya. Ada beberapa ya. Yang pertama itu cek apa dia punya e-commerce atau enggak. At least salah satu diantaranya, entah itu oranye atau hijau atau yang lainnya, at least dia punya satu. Ya kalau misalnya nggak ada, yang nggak, ya bukan berarti mereka nggak trusted juga sih. Kalau misalnya emang udah banyak testimoninya, udah meyakinkan banget, ya udah jangan dicurigain gitu ya, nggak apa-apa nggak punya e-commerce, belum punya waktu untuk membuat akunnya, atau nggak bisa dihandle ya, who knows gitu. Itu cuma salah satu aja sih. Yang kedua, cek history nama Instagramnya. Kalau misalnya mereka sering ganti-ganti nama, itu patut diwaspadai. Dan yang keempat, jangan lupa terapin tips-tips sebelumnya, karena biar saling melengkapi. Ya jangan suka buku-buku dalam mengambil keputusan, karena kalau buku-buku itu lo jadi nggak bisa mikir nih. Jadi usahain apapun yang lo lakuin, apalagi itu berkaitan dengan uang ya cek and recheck deh sebelum melakukan transaksi online, supaya lo nggak jadi korban penipuan selanjutnya. Sebenarnya sangat disayangkan ya, hal-hal yang seharusnya bermanfaat, membawa dampak positif, seperti Twitter Please Do Your Magic atau ini W double T, malah disalahgunakan. Hal-hal kayak gini nih yang bikin masyarakat jadi takut gitu buat bertransaksi online. Selain itu juga jadi penghambat buat mereka yang baru merintis usaha-usaha kecil, yang emang pengen bener cari duitnya gitu, jujur.
Tapi karena ada kasus-kasus yang gue sebutin tadi, gue ceritain, atau bahkan kasus-kasus yang lain, bikin orang tuh jadi gak percaya, apalagi sama online shop yang baru merintis dan baru ada testimoni gitu. Curiga itu jangan, tapi waspada itu perlu, karena kita kan nggak tahu gitu apa yang ada di pikiran orang lain. Kita juga harus mencegah supaya kita nggak jadi korban. Dimulai dari diri kita untuk aware, berhati-hati, apalagi semua serba online gini. Pasti ada aja celahnya orang buat nipu. Nah, sampailah kita di penghujung video. Ya, segitu aja sih video minggu ini. Dilengkapi dengan tips-tips yang semoga bermanfaat buat lo semua, supaya lo gak jadi korban tipu. Dan again, gue mau ngingetin lagi supaya lo jangan males buat cek and recheck. Oke? Jangan males buat cari tahu terlebih dahulu. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat, dan make sure juga buat subscribe, like, and comment mau video seperti apa lagi di minggu depan. Udah sih kayaknya gitu aja. Di minggu yang baru ini jangan lupa untuk senantiasa bersyukur dan bahagia dan semangat apapun yang kalian hadapi. Oke, gitu aja sih dari gue. Dah, makasih semua.